Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di layar HP ini melalui belajar akan firman Tuhan. Kita harus terus belajar dan menggali akan firman Tuhan ini supaya kita semakin mengerti dan mengetahui tentang kebenaran yang hakiki yang terdapat di dalam Alkitab ini. Berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini, tentu kita juga tidak hanya sekedar hidup begitu saja, tetapi kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Dia dalam setiap langkah hidup kita. Kita perlu untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Namun, saya sudah jelaskan di video saya yang lain bahwa hari peribadatan kita itu sesungguhnya sesuai dengan Alkitab adalah hari Sabat. Walaupun memang banyak yang menolaknya, dan itu sah-sah saja karena memang itulah yang sampai sekarang baru diketahui. Tetapi bagaimanapun Alkitab ini, firman Tuhan ini harus disampaikan, ya, harus disampaikan supaya tidak kita berkesalahan di hadapan Tuhan pada saat Dia datang kembali nanti menjemput kita umat Tuhan, dibawanya ke surga yang kekal itu. Oke, Bapak Ibu semua, ada banyak alasan-alasan umat-umat Tuhan di sana, di luar sana, untuk menolak akan hari Sabat ini. Mereka mengutip satu ayat Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 16, ya. Lukas pasal 16 ayat 16. Dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya, inilah ayat Alkitab yang mereka munculkan untuk menolak akan hari Sabat yang notabene sudah diciptakan Tuhan, ya, sudah disediakan bagi umat Tuhan, bagi kita semua manusia untuk hari peribadatan kita. Tapi tidak apa-apa, kita akan menjelaskan tentang Lukas pasal 16 ayat 16 ini. Ya, kita tahu juga bahwa hukum hari Sabat ini terdapat di dalam 10 hukum Allah yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, ya. Dan salah satu hukum Allah itu adalah di hukum keempat, yaitu tentang pengudusan, penyucian akan hari Sabat. Makanya ayat itu atau hukum itu mengatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Lukas 16 ayat 16 ini sesungguhnya kalau kita dalami nanti bahwa tidak sedang membahas, ya, untuk membatalkan tentang hari Sabat ini, tetapi kita akan lihat apa maksud dan makna daripada Lukas 16 ayat 16 ini. Memang yang jadi masalahnya adalah di dalam kalimat dia mengatakan, ini yang sering mereka tekankan, yaitu di hukum Taurat dan kitab
para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, ini. Jadi kalau begitu hukum Sabat hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Itu menurut yang mereka fahami dan mereka kutip ayat ini. Ya. Namun kan kita tidak boleh makan mentah-mentah ayat itu. Itulah sebabnya kalau kita belajar Alkitab, kita harus hati-hati bahwa jangan hanya 1-2 ayat kita ambil lalu kita makan mentah-mentah ayat itu tanpa kita memperhatikan konteksnya, latar belakang ayat itu ada. Makanya ada istilah hermeneutik dalam mempelajari akan Alkitab ini, ya. Perlu sekali kita lihat, ya. Jadi yang menjadi fokus utama yang dipermasalahkan adalah bahwa di mana hukum Taurat ini dan kitab para nabi hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes, yang notabene itu tadi hukum Sabat ada di dalam 10 hukum Taurat ini, kan gitu. Jadi menurut mereka bahwa setelah zaman Yohanes sampai kepada kita zaman sekarang sudah tidak ada lagi katanya pengudusan Sabat itu. Apa benar demikian? Oke, kita akan melihat kejelasannya. Apakah hal itu benar? Dalam ilmu menafsir Alkitab, ya, dalam menafsirkan akan Alkitab ini, atau dalam bahasa teologinya dikatakan hermeneutik, ya, hermeneutik. Ada istilah yang disebut dengan eksegesis, ya. Di dalam menafsirkan akan Alkitab atau hermeneutik ini ada istilah yang disebut dengan eksegesis, ya. Eksegesis ini artinya adalah menerangkan apa yang dikatakan oleh ayat atau teks Alkitab yang sedang dibaca, ya. To determine what the text says, ya, menerangkan, ya, apa yang dikatakan oleh ayat atau teks Alkitab yang sedang dibaca, ya. Nah, dalam hal ini sebelum menentukan apa sebenarnya yang dikatakan oleh ayat itu, kita harus perlu memperhatikan 2 hal ini di dalam menafsir akan Alkitab, isi Alkitab atau hermeneutik itu tadi. Kita eksegesis dia. Kita lihat 2 hal, dan ini harus ada di dalam menafsir atau ilmu hermeneutik ini tentang Alkitab. Yaitu pertama adalah kita harus lihat dari teks asli, ya. Nanti kita akan lihat dari teks asli dari Lukas 16 ayat 16 itu. Seperti apa sesungguhnya ayat itu di dalam teks aslinya begitu. Setelah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di Alkitab Bahasa Indonesia kita sekarang ini. Adakah sesuatu yang tidak ada di dalam ayat itu atau ada yang ditambah begitu, ya? Menurut teks asli, original teks, ya, bahwa Perjanjian Lama teksnya atau bahasa penulisan itu adalah dipakai bahasa Ibrani dan Aramik. Sementara Perjanjian Baru itu dipakai dengan teks atau bahasa Yunani. Oke, ya. Jadi Perjanjian Lama itu teks aslinya atau bahasa penulisan Alkitab ini, bahasa aslinya adalah yaitu Ibrani dan Aramik. Sementara di Perjanjian Baru teks aslinya atau bahasa penulisan asli Alkitab ini sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa Yunani. Oke, ya. Dan yang kedua yang kita perhatikan adalah bahwa konteks, ya, selain teks asli atau original text, yang kedua adalah
konteks. Kata konteks ini terdiri dari kon, ya, artinya with, dan teks artinya ayat. Ya. Satu ayat, ya, kita harus perhatikan, satu ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ingat, satu ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ketika menyimpulkan maksud dari satu ayat, perlu mempertimbangkan ayat yang lain supaya tidak berbenturan. Begitu ya. Itulah tujuan di dalam mempelajari konteks. Jadi ada dua. Untuk kita memahami Alkitab ini dalam ilmu tafsir Alkitab atau hermeneutik, ya, ada dua yang kita harus pegang. Dua ini harus ada di dalamnya, yaitu teks asli atau original text, dan yang kedua konteks. Ya. Baik. Sekarang mari kita kembali kepada ayat kita yang di atas tadi tentang Lukas 16 ayat 16. Ya. Di dalam Alkitab yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, cetakan LAI, ya, dikatakan di sini bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ini dalam Alkitab terjemahan baru, ya. Nah, kita juga harus lihat di dalam bahasa aslinya atau teks atau original teksnya, bahasa Greeknya atau bahasa Yunaninya, ya. Kira-kira sesuai nggak dengan apa yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau Alkitab terjemahan baru ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita lihat bahasa aslinya dikatakan adalah onomos kai oi prophetos metriton Yohanes. Nah, kalau kita alihkan dia ke dalam bahasa Inggris atau kita alih bahasakan dia dalam bahasa Inggris menjadi begini. Ya. The law and the prophets Injil Yohanes. Ingat, baik di dalam bahasa asli atau original text, bahasa Yunani dan bahasa Inggris, tidak ada di sana kata berlaku. Sementara di dalam Alkitab terjemahan baru di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ada di sana ditambah kata berlaku. Ya, sehingga dikatakan di sini hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sementara kata berlaku ini tidak ada di dalam original text. Ya. Jadi kalau aslinya sebenarnya adalah the law and the prophet Injil John, Taurat dan nabi-nabi hingga Yohanes. Tidak ada kata berlaku di situ. Ya, kata berlaku, perhatikan, kata berlaku dalam terjemahan LAI tidak ditemukan di dalam original text. Ya, itu hanyalah interpretasi, ya, interpretasi yang dibuat oleh LAI saja. Kalau begitu, apakah yang dimaksudkan oleh Lukas dalam ayat tersebut? Ya gitu. Nah, jadi gini. Untuk menentukan apa yang dikatakan oleh ayat tersebut, maka kita harus masuk ke langkah yang kedua, yaitu apa? Memperhatikan konteks. Kalau tadi kan original text. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, konteks. Ayat yang mirip dengan
Lukas pasal 16 ayat 16 ini adalah kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 13. Mirip sekali ayat ini. Ya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Mirip kan? Ya. Di sana tidak ada kata berlaku di dalam Matius ini. Ya, di dalam Matius pasal 11 ayat 13 tidak ada kata berlaku. Kemudian di dalam original teks dan bahasa Inggris pun tidak ada kata berlaku di sana. Ya. Kalau begitu, apa maksudnya Lukas 16 ayat 16 ini? Apakah ada hubungannya dengan pembatalan akan hari Sabat yang katanya hanya sampai kepada zaman Yohanes? Ternyata, Bapak Saudara, ya ternyata setelah kita melihat akan original teks dari Lukas 16 ayat 16 ini dan memperhatikan juga yang namanya konteks, ya, konteks daripada ayat itu, maka kita menyimpulkannya bahwa Taurat atau 5 kitab Musa itu nabi-nabi atau kitab para nabi bernubuat hingga zaman Yohanes. Oke? Bernubuat hingga zaman Yohanes. Di sana tidak ada kata berlaku. Artinya bahwa baik Lukas maupun Matius tidak sedang membahas tentang 10 perintah Allah atau hukum Taurat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Tidak. Sekali lagi bahwa baik Lukas maupun Matius ya tidak sedang membahas tentang 10 perintah Allah yang ditulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Tetapi hanyalah memberitahukan kepada kita bahwa semua nabi dan kitab Taurat atau 5 kitab Musa ya itu bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ingat, sekali lagi, bahwa semua nabi dan kitab Taurat yaitu 5 kitab Musa itu bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi di sini tidak ada kategori atau maksud atau tujuan untuk membatalkan akan hari Sabat. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 16 tidak sedang berbicara untuk membatalkan akan hari Sabat yang ada di dalam 10 hukum Taurat itu. Ya. Ini penjelasannya supaya kita mengerti. Ya. Jadi semoga dapat dipahami penjelasan ini. Ya. Mari kita terus mendalami firman Tuhan supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan kalau kita salah melangkah di dalam hal ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom. Amin.